polemik Sindo Trijanatun bersama saya host Anda, Pangeran Ahmadudin. Kita membahas topik antara Freeport, politik, dan kekuasaan. Saya coba ke politik dulu, Bang Herdi. Bang Herdi, tadi menarik ketika sebenarnya partai-partai dan juga mungkin individu-individu dalam partai posisinya sebenarnya sudah cukup keras. Walaupun kalau tadi untuk bicara pernyataan resmi khusus untuk misalnya Freeport ini belum ada yang terang benderang. Tapi kenapa dalam pelaksananya terhadap Freeport juga sebenarnya masih ada saja untuk masalah tadi yang kita bicarakan ini? Saya kira sebelum langkah jauh, partai-partai yang pertama harus sepakat dulu selesaikan persoalan MKD, ya, karena di situ juga menyangkut kehormatan partai-partai politik maupun parlemen. Ya, sekarang ini kan fokusnya kan ke sana. Selebihnya yang soal report, soal antom dan sebagainya itu tidak berkaitan persoalan, tapi partai-partai politik bisa berbicara keras dan tegas kalau MKD bisa bersikap tegas memberikan sanksi kepada pemburu rente dan sebagainya, dan kasus Setia Novanto ini kan menjadi sorotan publik karena juga nanti MKD tidak bisa memberikan sanksi yang tegas. Itu yang kecelakaan nanti saudara-saudara kita di sini karena pasti akan membahasnya. Jadi menyangkut kehormatan atau marwah parlemen dan kehormatan DPR. Celakanya karena apa? Karena marwah parlemen hilang atau ya sudah hancur dengan kasus MKD kemarin kan berbuka dari tutup lagi. Itu kehancurannya ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal masalah menyangkut kepentingan nasional, saya kira kita sepakat bahwa untuk Freeport harus konstitusi pegangan kita kan, karena negara yang mengingkari konstitusinya sendiri itu akan celaka. Kita lihat di Yugoslavia dan sebagainya kasus yang serupa. Nah, dalam konteks ini, kalau pertama saya berharap sebelum berbicara lanjut, sebenarnya publik sekarang sedang menunggu seberapa jauh MKD bisa memberikan sikap tegas soal kasus Novanto. Kemudian dari situ kehormatan DPR bisa terjaga lagi karena hampir seluruh kekuatan sosial sekarang sudah terseret ke sana, ya. Nah, baru kita bisa bicara bagaimana memperlakukan Freeport supaya kepentingan nasional dan segalanya, supaya ekonomi berdikari yang dibilang oleh Bung Masinton dan ekonomi nasional interest yang disampaikan oleh Bung Mulyadi itu bisa terwujud. Nah, di situ tentu saja perlu sekali kekuatan nasional yang solid, ya, di mana para elitnya, para pemimpinnya tidak mudah dilobi, tapi mereka benar-benar mengedepankan moral etis dalam pengertian menjaga kepentingan Republik. Kalau kita melihat konstitusi kita pasal 33, maka kalau Freeport kita biarkan saja sudah tahun 2020 sudah bisa diambil, sudah berakhir. Nah, meskipun sejarahnya kita tahu bahwa dulu karena pada waktu tahun 60-an itu yang dominan Amerika, maka dari Belanda diambil oleh Amerika, lalu masuklah si Moped ini. Meskipun waktu itu juga ekonomi Indonesia kan berarti tahun 60-an itu investor tidak ada yang masuk. Nah, tapi melihat sejarah masa lalu sebagai kerangka acuan, oke, tapi tidak bisa digeneralisir dengan dianggap bahwa seluruh masa lalu itu salah. Saya harus melihat itu secara kontekstual kan. Nah, tapi pada masa lalu berlalu, ya, perpanjangan Freeport pada masa lalu berlalu itu terjadi pas 4 kali corona. Sekarang yang ke depan ini, yang mestinya baru saja diumumkan 2019, harusnya nasionalitas atau kepentingan bangsa kita, kepentingan kita itulah yang harus dipertahankan. Dengan tadi yang disampaikan pentingnya harus ada smelter, ganti rugi pembayaran perusahaan lingkungan, kemudian royaltinya harus jauh lebih besar, kemudian kalau perusahaan kita 50% kalau nggak bisa 60-70%. Tapi di atas segalanya masuknya pebisnis ke dalam politik dan sebaliknya. Politisi berbisnis itu ujung-ujungnya pasti berbulan rente, dan itu yang merusak bangsa kita, merusak demokrasi kita. Sehingga cermin pertama adalah apakah MKD DPR bisa menuntaskan memberi sanksi yang tegas kepada Novanto atau tidak. Kalau itu bisa, maka kita harus harapan. Tapi kalau ternyata nanti MKD tidak
membentuk panel ad hoc ya dengan melibatkan para tokoh masyarakat untuk menjatuhkan sanksi, itu berarti MKD akan dipandang rakyat sebagai perkoncoan, sebagai bukan lagi mahkamah kehormatan tapi mahkamah perkoncoan. Sepada dari mahkamah kawan dekat ya. Mahkamah kawan perkoncoan dewi atau dewan lagi itu. Oke, Bang Henry, tapi tadi kalau tadi kita mengatakan semua ketika ditanya Freeport umumnya akan bicara merugikan. Tapi kalau tadi kita lihat dari segi sikap-sikap resmi, misalnya partai-partai politik, harusnya kan kalau individu-individu tentu bisa bicara macam-macam. Tapi sikap resmi ini kita sangat langka atau untuk mendengar yang benar-benar resmi kita, partai kita untuk masalah Freeport ini posisinya seperti apa? Bang Henry, kenapa sampai begitu? Ya, karena partai-partai politik kita sedang belajar untuk menjadi profesional. Menurut saya sebagai pengamat politik dari kampus Paramadina, saya melihatnya ini kan masih partai-partai politik dalam proses belajar sehingga masih amatiran. Karena itu untuk mencapai sikap yang final tadi yang bisa membawa aspirasi bangsa, kepentingan rakyat dan dipercaya oleh publik, oleh rakyat, itu partai politik harus punya visi-visi program dan agenda yang jelas terhadap pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan asing, tidak hanya Freeport. Dan itu harus dalam bentuk mungkin membangun undang-undang untuk pernyataan yang terukur yang bisa dibaca secara transparan, label. Karena kan selama ini yang bicara kan individu, partai-partai politik ini juga kadang mungkin butuh data, dan saya khawatir di belakang layar mereka bermain. Perlu nggak Bang ada pernyataan resmi misalnya yang jelas yang jadi jangan bicara misalnya satu partai, mungkin individu beda, tapi ada sikap partai yang mungkin bukan hanya bicara Freeport, ini bicara masalah Freeport karena memang lagi isunya sekarang, tapi juga bicara masalah miliar pertambangan dan industri ekstraksi lainnya. Perlu dalam kongres atau untuk kongres maka partai mengeluarkan rekomendasi jalan sikap resmi kan menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan menyangkut kepentingan nasional, karena bagaimanapun partai tidak hanya mengagregasi kepentingan dan apresiasi, juga melindungi masyarakat. Tugas partai itu selain mencerdaskan, dia juga melindungi masyarakatnya. Ini Papua ini kalau tidak orang Papua miskin sekali loh. Sementara itu kayak enklave kemewahan di tengah kemiskinan massal. Itu yang kita tunggu nanti dari partai-partai, mungkin sikap resminya terhadap Freeport, bukan hanya sikap individu, tapi sikap resminya. Saya coba ke Pak Marpau. Pak Marpau, mantan direktur pengusahaan mineral dan batubara SDM. Tadi cerita semuanya Freeport itu kalau memberi untung kecil sekali, jadi jatuhnya ya merugikan. Memang sedemikian merugikan ya Freeport itu Pak Marpau? Baik, terima kasih. Izinkan saya berbicara karena sebetulnya saya lihat di sini ada dua bahasa. Ada bahasa politik, saya membawa bahasa teknis ekonomis. Siap Pak. Saya sudah tinggalkan di bahasa politik ini lama sekali ya. Empat terakhir. Jadi sikap saya, karena kebetulan saya tadi mau juga ditegaskan sebagai mantan direktur perusahaan. Pasti ada sikap curiga terhadap saya. Ya, nanti ada kekhawatiran, wah ini dia yang bela Freeport gitu kan. Sikap saya adalah Freeport bisa diperpanjang, tetapi you can continue but bikin bannya itu banyak. Ya, sama tadi yang saya disampaikan oleh Bung Yandri tadi. Mau diambil alih ban, karena saya sudah pengalaman diambil oleh pengusaha Indonesia pun bisa sama rusaknya. Bisa sama rusaknya. Dan yang kedua, ingat, apa memang tidak ada cadangan di tangan pengusaha Indonesia? Banyak. Mungkin tidak sebesar Freeport, tapi mereka bawa nggak ke produksi? Tidak. Mereka nunggu. Tapi kalau beli yang begini-begini, yang jaga anak 6, mereka bisa beli. Anak gadis perawat, enggak, di tangan mereka. Ya, jadi supaya kita juga pahami, pengusaha nasional banyak memiliki IUP yang juga berpotensi, tapi nggak punya kemampuan untuk mendevelop menjadi tambang. Jadi sikap saya boleh diperpanjang, tetapi boleh tidak diperpanjang, tetapi baik. Jadi yang pertama, tahun 67 itu, karena saya udah lahir di situ dan udah agak besar, ya, saya di situ. Investor yang pertama di Indonesia itu cuma Coca-Cola. Maka yang namanya menteri-menteri waktu itu dan sampai sekarang sikapnya, kalau bangun negeri ini harus ada investor. Maka diundanglah investor. Yang kedua datang itu Freeport.
Dan itu bukan milik Belanda, cuma geologisnya Belanda. Dosi itu, dia yang menemukan itu. Kan? Makasih Amerika itu datang ke Belanda, mana petanya, boleh nggak kayak bangun itu? Tapi waktu itu kategori impossible mine di ketinggian seperti itu yang ada salju, bagaimana menambang itu kan? Tapi mengingat memang benar sudah terkupas, kadarnya tinggi, mereka tertarik menambang. Tapi banyak sekali peraturan kita, ada IREDA, ada IPEDA, macam-macam. Waktu itu pajaknya aja ada 26 kali. Akhirnya pemerintah Amerika itu bilang, boleh nggak kita berkontrak? Jadi saya mau seperti di negara lain, saya ikuti peraturan perpajakan, saya ikuti aturan ganti rugi tanah. Tapi di sini ada tanah wilayah, ada tanah ini, bisa nggak kita bikin aturan main? Pernah nggak dengar pre-wedding commitment? Jadi kalau kita cerai nggak usah ngikutin undang-undang perkawinan ya, kita aja ini. Nah, dibuatlah kontrak. Kan? Nah, bagaimana kontrak bisa kita laksanakan kalau nggak ada dasar hukumnya? Dibuatlah PMA, undang-undang PMA itu. Nah, yang datang itu belum Moffett, masih William Forbes. Bukan Moffett yang sekarang ini. Moffett yang sekarang ini artinya mau saya sampaikan adalah Freeport itu pernah ditawarkan ke pemerintah Indonesia setelah ekspor itu habis. Tidak ada lagi cadangan, gitu kan? Kami mau pulang, mau nggak pemerintah Indonesia beli? Nggak mau. Pemerintah Indonesia waktu itu, ya, nggak mau. Nah, datanglah Moffett ini seorang geologis di sana, di take over lah ini di pasar bursa New York, murah. Ini banyak kok contoh seperti ini. Juga ada di Bangka, namanya Kobatin. Ditawarkan ke pemerintah Indonesia, nggak ada yang mau. Akhirnya datang Malaysia diambil lagi. Jadi sekarang semangatnya itu baru sekarang, gitu kan? Jadi ini yang ada. Baik. Seberapa besar Freeport ini sehingga harus tertarik? Setahu saya, waktu saya terakhir pensiun saya udah 6 tahun yang lalu, ini belanjanya setahun aja, karena semua apanya, harus kita approve, karena dia berkontrak ya. Ini bisa $200 juta belanjanya, minyak, peledak, baterai, segala macam. Nah, yang Bung Yandri bilang tadi, memang bisa menarik ini. Dari saya aja bahan meledaknya udah berapa? Ini udah bahan meledak di sini kalah hanggar baru dari Jakarta itu kalah. Boleh kerjanya hanya bahan meledak, ya kan? Kemudian solar, ya, belum ban mobilnya itu sebesar apa kan? Harganya itu waktu saya masih aktif itu harga 1 kijang satu mobil, satu ban, satu truk itu ada 6 ban. Truknya itu ada sampai 150. Jadi pasti menarik lah. Nah, artinya apa yang saya mau bilang ini, ya, yang diadukan, yang mengadukan juga saya ragu. Ya kan? Kelompok wartawan juga ada maunya kan? Pengen paling tidak bulanan, leaflet bulanannya dari kita lah, gitu kan? Apanya dari kita, gitu kan? Ya, besar sekali, ya. Ini menarik. Yang diadukan jangan-jangan buat ragu juga itu menarik. Iya, jadi sebentar. Jadi yang saya mau inginkan ini adalah tolong kita pisahkan bahasa politik dan bahasa teknis operasional. Artinya pada gilirannya kita bilang ini harus diambil lagi di siapa? Kita harus siapa ini? Pak Bambang, tadi pertanyaan kembali juga ke awal, seberapa besar untuk Freeport? Ini kalau dari istilahnya kita sebenarnya untung, atau bagaimana? Saya jelaskan dulu mengenai royaltinya. Royalti ini revenue-nya, hasil dikali harga dapat kan? Langsung ambil namanya royalti. Ini dia bilang, Pak, rugi Pak, nggak mau tahu, ambil langsung royaltinya kan? Begitu dia untung di bawah, ternyata setelah kita ambil royalti ini langsung dari pendapatan pokok, begitu kita bawa ke bawah kan, gitu, untung dia kan, kenakan lagi pajak baru 28%, kalau di batubara 45%, gitu. Nah sekarang selain itu masih banyak pajak lain. Nah efektif tax-nya itu, efektif tax kalau benar-benar jalan, ya, kalau benar-benar jalan bisa sampai 50% kita ambil. Jadi revenue dikurangi pos, dapat sekian potensi pajaknya bisa 52%. Cuman pemerintah kita pintar, diambil dulu di atas, jangan di bawah, jangan di bawah. Nah,
Pangeran, kalau full misalkan ada permainan gitu kan, sehingga yang kita next, yang kita potong itu ternyata bukan itu benarnya, ya harusnya pejabatnya yang memeriksa kan gitu. Oke. Jadi dari hitungannya pemerintah kita sudah cukup pintar sebenarnya. Itu permainan internasional. Bahwa kemudian kita tingkatkan lagi dari hitungannya dari 1 menjadi 3, itu masalah urusan lain gitu. Oke, yang saya tambahin dikit. Kontrak itu 30, 10, 30 tahun, 10-10. Kenapa 10-10? 30 tahun itu berarti dia harus payback dan untung. Kalau mau kita perpanjang, opsinya di kita. Kalau kita lihat, sepertinya kita belum siap, ini perpanjang lagi 10. Kemudian dia habis 10, kemudian dia minta lagi 10 lagi, kita lihat. Tapi kalau kita lihat di 30 pertama kita sudah sanggup gitu kan, ya sudah kita ambil lagi. Oke. Kalau dengan sekarang kita sanggup, Pak? Apanya? Dengan kondisi sekarang kita sanggup. Nanti bicarakan Kita sanggup untuk ambil di 2021? Apanya? Kalau dengan kondisi sekarang. Itu yang saya bilang tadi, kalau mau diambil, karena begini, saya melihat operasi sebesar Freeport itu bukan hanya masalah teknis operasional, juga konsep dan attitude management. Operasi sebesar itu memerlukan satu attitude management yang sangat tinggi, gitu kan? Itu yang kalau saya lihat. Kalau misalkan anak-anak muda sekarang kita siap, silakan, itu seperti saya bilang, ambil, gitu kan? Tetapi, gitu kan? Oke. Jadi sepertinya Pak Marpau masih ragu kita siap sekarang, Pak ya? Saya tidak bilang ragu. Artinya kalau kita siap ambilnya, gitu kan? Kita harus tahu gitu. Kita harus tahu bahwa ada konsekuensi-konsekuensi di situ. Gitu kan? Itu ada. Kalau kita mau teruskan, tentu ada konsekuensi. Kita ambil benefit yang paling besar, kan gitu kan? Artinya kalau kita ambil ada kegagalan, ya kita telan nanti kalau kegagalan. Kondisi sekarang lebih bagus ambil atau lepaskan? Dalam sekarang kondisi sekarang, kalau saya pribadi, ambil. Tapi berikan kesempatan Freeport mengembangkan aset-asetnya yang lain, karena Freeport dalam bentuk PT lain dia mempunyai kakak lagi. Ya gitu. Profesional Indonesia, kita akan bahas lagi masalah Freeport ini setelah jeda berikut ini. Mau dengar streaming kami? Klik aja www.sindutrijaya.com.